Maulana Rumi memanggil hati kita dengan lembut. Duhai hati, duduklah bersama Dia yang mengetahui isi hati. Duduklah di bawah pohon yang memberikan banyak bunga. Jika berada di antara penjual parfum, kemanapun arah memandang akan tercium aroma wewangian tanpa perlu usaha. Duduklah di kedai pemilik gula. Puisi yang sederhana namun penuh makna. Ini bukan sekedar puisi, ini adalah nasihat. Syair ini bisa dibilang sebagai suatu nasihat dari Maulana Rumi bahwa lingkungan dan orang-orang di sekitar kita memberikan pengaruh besar dalam perkembangan ruhaniyah kita. Kita adalah cerminan dari siapa yang kita duduki. Duduk bersama orang alim akan memberikan pengaruh terhadap keilmuan kita. Duduk bersama ahli ma'rifat akan membantu kita memahami ma'rifat. Duduk di antara para penjual parfum, tanpa perlu usaha, kita akan tercium wewangian. Tapi perhatikan, Rumi tidak hanya mengatakan duduklah bersama orang baik. Tidak, dia lebih spesifik dari itu. Duduklah bersama Dia yang mengetahui isi hati. Bukan sekedar orang baik, bukan sekedar orang soleh, bukan sekedar orang yang banyak ibadahnya, tapi orang yang mengetahui isi hati. Dan ini sangat langka. Tak mudah menemukan seseorang yang memahami isi hati. Hati adalah ruang yang paling batin dan sangat tersembunyi di dalam diri manusia. Kita bisa berpura-pura di luar, kita bisa menutupi dengan kata-kata, kita bisa menyembunyikan dengan perbuatan. Tapi hati adalah tempat yang paling dalam, paling rahasia, dan paling tersembunyi. Jika seseorang mampu memahami hati seseorang, berarti orang tersebut mampu menembus batin seseorang. Dia tidak tertipu oleh penampilan, dia tidak terkecoh oleh ucapan, dia tidak mudah percaya pada perbuatan lahir. Dia melihat langsung ke dalam, ke hati, ke batin, ke tempat yang paling tersembunyi. Inilah yang Rumi maksud dengan mursyid, pembimbing spiritual. Maulana Rumi berpesan agar kita mampu menemukan seseorang yang mengetahui isi hati. Mengapa? Karena orang tersebut hakikatnya adalah cermin seutuhnya bagi diri kita. Cermin, bukan guru yang memberitahu apa yang harus kita lakukan. Bukan pemimpin yang memerintah dari atas. Bukan otoritas yang memaksakan kehendaknya. Tapi cermin yang menunjukkan diri kita yang sebenarnya, yang memantulkan hati kita apa adanya, yang membuat kita melihat apa yang selama ini kita sembunyikan bahkan dari diri sendiri. Artinya orang itu akan menuntun kita di mana seharusnya awal mula langkah kita berpijak dan akan berakhir kemana setiap langkah yang akan kita lalui. Dia tahu dari mana kita berasal karena Dia melihat hati kita. Dia tahu kemana kita akan pergi karena Dia memahami kadar kita. Dia tahu langkah apa yang seharusnya kita ambil sekarang karena Dia menembus batin kita. Tapi, dan ini penting, Dia tidak membawa kita kemana Dia mau. Dia membawa kita kemana kita seharusnya pergi, ke kadar diri kita, ke hakikat kita, ke tujuan yang telah Tuhan tetapkan untuk kita. Duduklah di bawah pohon yang memberikan banyak bunga. Pohon yang tidak pelit, pohon yang berbuah untuk semua, pohon yang memberikan tanpa meminta imbalan. Duduklah di antara para penjual parfum. Di mana, kemanapun kau menoleh, kau tercium wewangian tanpa perlu usaha. Pengaruhnya begitu kuat, sehingga tanpa sadar, kau pun mulai berbau wangi. Duduklah di kedai pemilik gula, di mana segala yang ada di sana adalah manis, di mana kepahitan tidak punya tempat, di mana keluh kesah berubah menjadi syukur. Inilah mursyid. Bukan orang yang sempurna, tapi orang yang mampu melihat hati kita dan menunjukkan jalan menuju kesempurnaan. Bukan orang yang tanpa cacat, tapi orang yang mampu menembus batin kita dan membimbing kita keluar dari kegelapan. Bukan orang yang paling banyak ilmunya, tapi orang yang paling memahami kadar diri kita dan tahu langkah apa yang seharusnya kita ambil. Dan nasihat Rumi sangat jelas. Jika kau menemukan orang seperti itu, duduklah bersamanya. Jangan ragu, jangan sombong, jangan merasa sudah tahu. Duduklah, diam, dengarkan. Biarkan dia menjadi cermin bagimu. Karena dalam perjalanan spiritual, kita tidak bisa sendirian. Kita butuh cermin untuk melihat diri kita yang sebenarnya. Kita butuh pohon yang berbuah untuk berteduh di bawahnya.
Kita butuh wewangian untuk menghilangkan bau busuk keangkuhan kita. Kita butuh gula untuk melawan kepahitan hati kita. Selamat mencari Dia yang mengetahui isi hati. Selamat duduk di bawah pohon yang memberikan banyak bunga.